Selamat datang kembali Sobat Sejawat. Ini adalah video kedua untuk dust kolektor viral. Untuk video pertama adalah tabung kering, dan saat ini kita akan membahas tabung basah. Ini posisi sudah jadi karena saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya sudah menggunakan ini cukup lama. Karena itu proses pembuatannya sudah terlewatkan, tapi akan kita bahas kembali untuk tabung basah dari dust kolektor viral ini. Baiklah Sobat Sejawat, langsung kita bahas saja. Ini sudah saya lepas strip out. Kita akan bahas tutupnya kembali. Oke, seperti kita tahu saya mempunyai dua tabung basah dan kering, sehingga kita mempunyai dua buah tutup tentunya. Nah, ini adalah tutup yang pertama dan itu yang kedua. Yang pertama sudah saya bagi dua seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Ini saya potong aja dengan menggunakan jigsaw, dan ini saya jadikan penahan di tabung kering. Demikian juga di tabung basah, dia akan menjadi penahan bagian dalam supaya tabung tidak kolaps. Nah, yang ini saya lubangin dan saya buat lubang yang kedua seperti ini. Kegunaannya nanti akan kita bahas. Cara memotongnya pun tidak susah, kita bisa menggunakan jigsaw atau rotary kecil. Nah, karena proses pembuatannya sudah terlewat, saya akan mengulang namun dengan objek yang sama. Namun dengan objek yang berbeda. Sama-sama kita cari objek plastik, kita lihat cara pemotongannya atau pelubangannya, tapi saya akan menggunakan rotary kecil di sini. Oke, kita akan melakukan proses pemotongan. Kurang lebih seperti itulah yang saya lakukan untuk melubang dari tutup tabung ini. Baiklah, langsung saja. Ini adalah ujung rotary kecil, kita lepas dulu. Kemudian saya memakai ini mata grafir soalnya untuk mengukir kayu. Banyak dijumpai di online. Saya akan pakai yang paling tajam dan kecil. Oke. Kita kencangkan. Lalu ini adalah adaptor ya. Jadi fungsi dari rotary kecil ini jadi mirip router, tapi tentu saja tidak sebagus router. Banyak juga dijumpai di online. Saya juga beli di online dan harganya cukup murah. Jadi kita pasangkan. Nah, kita bisa melihat bagiannya ini lebih menonjol ya daripada adaptor ini. Oke, kita akan mulai melakukan proses pelubangan. Jadi ini cara yang saya lakukan untuk melakukan pelubangan terhadap beberapa lubang di tabung tutupnya. Itu pun juga saya lubang dengan rotary kecil ini. Sobat Sejawat, ini adalah bagian yang sama mungkin dari tutup itu. Coba kita akan melakukan pemotongan. Umpamakan kita akan membuat lubang seperti ini. Oke. Kita akan menggunakan rotary ini. Ya, memang kemampuannya dibanding router jauh. Tapi apabila untuk melakukan pemotongan-pemotongan sederhana, saya pikir cukup berguna. Oke, kita lakukan aja. Ya, seperti ini. Jadi mata grafir untuk handcraft ya, mungkin untuk membuat patung apa atau apa. Ya, ini saya pakai dan pastinya harus kita amplas dulu supaya lebih halus. Ya, kurang lebih seperti itu cara pemotongan baik beberapa lubang yang ada pada tabung ataupun
pada tutup yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya, kegunaan dari tutup yang bagian tutup yang satunya ini. Baiklah sobat sejawat, saat ini kita akan membahas tabung dust collector viral yang basah. Untuk pelubangan kita akan tetap menggunakan router kecil atau rotary ataupun jigsaw, bisa kita pergunakan. Nah, untuk bagian penghisapnya nanti yang terhubung ke objek yang kita hisap, ini saya tidak menggunakan elbow drat karena saya menemukan ini di rumah dan sayang kalau tidak terpakai, jadi hanya sambung-sambungan aja. Ini tidak berpengaruh apakah dia tersambung atau langsung. Ini mungkin lebih besar ini pipanya, 1/4 in. Oke, pipa 1/4 in, yang ini 1 in. Kalaupun 1/4 is oke langsung. Tentunya pasangannya shock juga. Ini berarti 1/4, ini 1 ya, karena bukan drat ya, dia agak tidak sekencang drat seperti halnya yang pada tutup ini atau tabung kering satunya. Makanya kita tambahkan di sini isolasi sedikit aja supaya dia lebih kencang nantinya. Oke, mungkin 2 putaran saja cukup ya. Dan kita tinggal memasangkan pada bagian dalam. Dan perlu diingat, apabila melakukan pengukuran panjang, usahakan ada jarak ya, ada jarak dari dasar itu sekitar 1,5 cm. Jadi ketika kita pasang, baik, kita pasangkan. Ya, mungkin tidak sekencang elbow drat, tapi saya pikir sudah cukup. Nah, apabila kita melihat bagian dalam saat ini, kita bisa melihat lubang yang pertama itu memang untuk menempatkan posisi pipa ke bawah. Lalu lubang yang satunya ini adalah untuk daya hisap. Karena pada nantinya kita akan menambahkan air mungkin sampai 5-10 cm. Yang pasti lubang dari pipa di bawah itu tertutup. Nah, apabila vakum menyala, maka daya hisap itu akan membuatkan gemuruh air yang di bawah akan mungkin seperti naik-naik seperti itu. Nah, apabila kita tidak mengasih tutup ini, maka ada kemungkinan air akan terhisap ke vakum ya, karena posisi vakum kan di sini. Dari tutup ini bisa kita melihat. Nah, makanya kita kasih penyekat, namun tetap kita kasih lubang sebagai daya hisapnya. Nah, untuk sebagai tambahan saya biasanya menambahkan pewangi agar nantinya udara yang terhisap dan terbuang dari vakum itu menjadi semerbak ya wanginya, karena kita tambahkan pewangi pakaian. Oke, kita akan nambahkan pewangi pakaian dan kita akan mencoba fungsi dari dust collector viral tabung basah ini. Sobat sejawat, saya sudah menambahkan air ya, terlihat di situ. Perlu saya ingatkan sekali lagi, pipa penghisap ada jarak dari dasar tabung sekitar 1,5, oke, 1,5 cm, 2 cm pun oke. Dan seperti saya bilang tadi, saya akan menambahkan pewangi supaya nanti udara yang keluar dari vakum bisa wangi. Dan fungsi dari apabila saya bicara tentang fungsi dari video saya yang pertama, bahwa saya membutuhkan alat penyedot kering karena saya membutuhkan serbuk kayunya. Kalau ini yang saya fungsikan di sini, bahwa dengan adanya tabung ini, maka saya tidak takut untuk menyedot
debu atau kotoran apapun, tanah, batu kerikil dan lain sebagainya, karena tersaring oleh air, dan itu akan menyebabkan mesin kita aman dari benda-benda yang akan disedot, jadi tidak akan masuk sampai pada vakum. Oke, baik. Setelah ini kita akan pasangkan dan akan kita coba. Sobat sejawat, kita akan mencoba terlebih dahulu untuk menyalakan. Ya. Tabung tidak kolaps karena ada penahannya ya. Ada penahan di bagian dalam. Sekarang kita coba melihat debu-debu kotoran yang ada di bawah ini. Debu apapun saya tidak khawatir karena memang ada penyaring airnya ya. Oke, coba kita langsung sedot. Mungkin tidak terlalu terlihat ya, karena ini juga alas yang saya pergunakan untuk melindungi keramik ini sudah sangat kotor. Kita akan jalan ke depan, di sana ada tanah. Kita akan mencoba menyedot itu. Sobat sejawat, satu kali lagi kita akan melakukan pengetesan karena memang ini adalah tabung basah. Saya tidak ragu juga untuk menyedot kotoran-kotoran yang basah, air sekalipun, karena memang itulah kegunaannya. Oke, kita akan melakukan penyedotan. Ya, daya hisapnya cukup bagus. Demikian sobat sejawat, video saya mengenai dust collector viral dengan tabung dry, kering, dan tabung wet basah. Jangan lupa subscribe, like, dan ajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang diperlukan rekan sejawat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.